Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami Kawan Swarga dalam program Kawan Swarga Podcast. Hari ini kita akan podcast dengan tema yang sangat menarik, yaitu penata layanan perbendaharaan gereja. Dan di sini kedatangan 3 narasumber yang sangat luar biasa, dan biarkan mereka akan menjelaskan apa profil mereka. Saya akan kenalkan dulu sedikit. Yang pertama ada Sintua Parlilitan Nainggolan Sarjana Teknik. Yang kedua ada Pendeta Marihot Hasuran Sihotang. Yang ketiga ada anak muda mewakili Kawan Swarga sebagai bendahara, yaitu Daniel Sirait. Mari Pak, silakan Pak memperkenalkan dirinya. Salam pemirsa Kawan Swarga, perkenalkan nama saya Sintua Parlilitan Nainggolan. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di dalam satu sinode gereja dan juga mempunyai pengalaman dalam hal pembendaharaan gereja. Sekian perkenalan dari saya. Shalom semuanya. Shalom pemirsa yang ada dimanapun. Perkenalkan, nama saya Pendeta Mariot Asiolan Siotang. Sebetulnya hal luar biasa sih ya, saya boleh diundang di sini ya Pendeta Yohanes. Karena mau bagaimanapun gereja yang saya gembalakan masih terhitung beberapa tahun saja. Tapi Tuhan percayakan buat saya dan keluarga untuk mengembalakan gereja, tepatnya di Harapan Indah. Dan sinode yang saya gembalakan, sinodenya ada GPK, Gereja Pergerakan Kristus. Mungkin itu saja dulu ya perkenalannya. Silakan. Oke, selamat pagi, shalom semua kawan swarga. Selamat datang di podcast Kawan Swarga. Saya mewakili Kawan Swarga sebagai bendahara Kawan Swarga. Nama saya Daniel Sirait, dan untuk semua kawan swarga yang menyaksikan podcast ini, selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk ke dalam podcast kita, akan mengobrol-ngobrol tentang perbendaharaan gereja. Mungkin yang pertama mungkin bisa dijelaskan dulu tentang sistem keuangan. Kan ini ada 3 gereja yang berbeda gitu ya, kira-kira ada 3 sinode yang berbeda lah. Mungkin dari pengalaman masing-masing atau mungkin dari Pak Gembala, bagaimana sih kira-kira sistem keuangan gereja yang sekarang dipakai? Kemudian dasar Alkitabnya apa sih kalau boleh tahu gitu? Mungkin bisa dimulai dengan Pak Gembala dulu. Silakan. Oke, terima kasih. Ini sebetulnya pembahasan yang begitu sensitif sebenarnya ya, soal keuangan gereja. Tapi nggak apa-apa supaya semua jemaat, semua orang percaya tahu. Mau bagaimanapun saya memiliki background dari sebuah sinode yang cukup besar yang sepertinya tidak elok bila saya sebutkan. Tapi nggak apa-apa. Di background saya dahulu waktu saya bergereja di gereja yang cukup besar tersebut, sistemnya sebetulnya tidak gimana-gimana sih sebenarnya, atau tidak yang sekompleks apa, karena sistemnya lumayan tidak terbuka, karena hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui, atau orang-orang yang berkepentingan saja yang mengetahui, Pendeta Yohanes dan kawan swarga. Tapi di tempat pengembalaan saya tentunya saya menerapkan beberapa hal tentang keuangan gereja, yang dimana ada pelaporan tentunya. Kemudian jemaat juga bisa mengetahui secara transparan tentunya uang masuk, uang keluar, uang itulah ya yang jemaat berikan seperti itu. Kalau dasar Alkitabnya sudah jelas dari dalam Alkitab Perjanjian Lama. Boleh buka ayat? Boleh. Tenang saja, saya tidak akan berkhotbah. Boleh, silakan. Dari Nehemia 10 ayat 38 saja, saya buka salah satu ayat saja. Seorang imam dikatakan anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Jadi prinsipnya kalau buat saya Pendeta Yohanes dan rekan-rekan kawan swarga, prinsipnya persepuluhan adalah tentang iman percaya kita pribadi lepas pribadi. Ada nggak sih metode, ada nggak sih tentang teknologi, ada nggak sih tentang ilmu, tentang perpuluhan tersebut? Jelas ada. Di dalam gereja pun, di dalam pergerakan kami mengajarkan tentang hal tersebut tentunya. Bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan, bagaimana Bapak
Allah menjelaskan tentang hal tersebut. Mungkin itu saja penjelasan singkat, karena kalau ngomongin keuangan yang pertama agak sensitif tentunya. Tapi di dalam gereja saya mau berkata juga di kesempatan ini, seharusnya setiap gereja seharusnya transparan dalam hal ini. Karena gereja bukan ajang perpolitikan tentunya, dan menghindari setiap korupsi demi korupsi di dalam gereja. Mungkin itu saja Pendeta Yohanes. Oke, menarik ya. Jadi tadi sempat disinggung justru ada kata persepuluhan gitu ya. Bukan berasal dari saya, justru berasal dari Pak Gembala. Nah, sebelum kita ke arah persepuluhan, mungkin untuk Pak Sintua Parilitan boleh dijelaskan Pak pengalamannya selama ini? Ya, terima kasih Pak Pendeta. Jadi memang kalau kita berbicara tentang manajemen keuangan atau sistem keuangan, tentunya di dalam setiap denominasi gereja sungguh berbeda-beda sistem keuangannya. Tergantung bagaimana tata gereja atau prosedur yang ditetapkan di tiap-tiap denominasi gereja tersebut. Namun dalam hal ini memang beberapa gereja dan kita umat Kristen sangatlah tabu sebetulnya untuk membicarakan hal-hal tentang keuangan ini sebetulnya. Akan tetapi pembicaraan tentang keuangan sangatlah penting, di mana perlu adanya sebuah pengawasan dan kontrol supaya pengelolaan keuangan itu dapat sesuai dengan sasaran, sesuai dengan misi Allah tersebut. Karena tentunya kalau kita berbicara organisasi gereja, bagaimana mungkin sebuah gereja atau sebuah organisasi akan bisa melaksanakan programnya tanpa ada peran daripada uang itu tersendiri. Nah, kalau di gereja saya, sistem keuangan yang kami anut adalah bahwa keuangan itu adalah diatur oleh gereja lokal tersendiri. Seperti itu, diatur oleh gereja lokal tersendiri. Tetapi ada yang namanya sentralisasi ke sinode, ke pimpinan majelis pusat, di mana dana sentralisasi ini adalah dana-dana kontribusi dari semua gereja-gereja yang ada di Indonesia disetorkan kepada pusat dalam bentuk dana sentralisasi, dan nantinya dana ini akan diturunkan kembali ke tiap-tiap gereja untuk penggajian para pendeta. Kenapa kami lakukan seperti ini di sinode kami? Bahwa banyak pendeta-pendeta kita di daerah-daerah di mana jemaatnya jemaat yang memang tidak mampu secara finansial. Jadi gereja-gereja besar yang ada di ibu kota atau gereja-gereja yang sudah mapan, memang kita memberikan sentralisasi ke pusat yang nanti itu untuk mengcover penggajian atau pembiayaan perbelanjaan pendeta di daerah-daerah tersebut. Nah, di tingkat jemaat sendiri sesuai dengan trilogi ini ya, penata layanan ya. Kalau kita berbicara trilogi penata layanan adalah yang pertama itu kan ada waktu ya, waktu, talenta dan uang, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara waktu itu adalah sebuah pemberian yang sangat berharga daripada Tuhan Allah kepada kita, di mana seharusnya waktu itu kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan kita, untuk melayaninya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah talenta. Talenta ini adalah sebuah bakat alamiah yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Tentunya oleh karena talenta ini dari Allah, kita pergunakan di dalam kehidupan kita, dalam talenta ini di dalam hal pelayanan. Nah, dalam tema kita pada hari ini adalah tentang perbendaharaan, memang itu yaitu trilogi yang ketiga, yaitu uang. Uang ini adalah salah satu alat atau salah satu faktor penting untuk menunjang bergeraknya roda organisasi dalam sebuah gereja, seperti itu. Tanpa uang, yang namanya pelayanan atau itu misi gereja atau tritugas gereja, yaitu marturia, koinonia, diakonia, tanpa ada support daripada uang, itu akan sulit untuk dijalankan oleh para hamba Tuhan dan para pelayan-pelayan. Tapi tentunya di dalam uang ini pun perlu adanya yang namanya pengawasan, seperti itu. Pengawasan ini adalah supaya pengelolaan keuangan itu tepat sasaran, agar kiranya melalui support dana yang ada ini dapat menunjang dan dapat menjalankan misi Allah di dalam dunia ini. Jadi di dalam sistem keuangan di sinode kami tersebut pun ada yang namanya pengawas. Seperti saya kan saat ini menjabat sebagai ketua Badan Pemeriksa Keuangan, seperti itu. Jadi kita memang mempunyai juga peran untuk melakukan pengawasan dan menganalisa segala hal yang berkait dengan pemasukan dan pengeluaran keuangan, seperti itu. Itu dulu Pak Pendeta yang bisa saya jelaskan sementara. Ya, kita akan dengarkan bagaimana pendapat dari kawan muda kita yang mewakili juga kawan swarga tentang apa itu sih arti perbendaharaan gereja. Silakan. Oke, kalau dari saya mewakili kawan swarga, kalau perbendaharaan gereja,
menurut saya berarti adalah orang yang emang dikhususkan untuk mengelola sebuah keuangan di dalam gereja. Contoh kalau di Perjanjian Lama pasti ada satu suku yang kita kenal yaitu Lewi, di mana Lewi ini emang dikhususkan untuk mengurusi semua perbendaharaan rumah Tuhan pada saat itu. Jadi semua persembahan umat itu diberikan kepada Lewi dan Lewi yang akan mengurusnya semua. Jadi kalau di zaman sekarang perbendaharaan gereja itu contohnya ya kayak gembala atau orang-orang yang full time yang mereka memang khusus di hidupnya khusus jadi full time di sebuah gereja dan mengurus semua kegiatan gereja dari keuangan, kegiatan dan juga penata layanan. Jadi kalau ngomong perbendaharaan gereja dari sudut pandang saya ya sebagai orang yang full time yang benar-benar mengurus gereja atau gedung gereja dari keuangan, penata layanan dan semua kegiatan gereja. Jadi kalau ngomong perbendaharaan, saya sebagai bendahara dari kawan sewarga, kami selalu kalau dapat persembahan dari kawan sewarga pasti akan selalu digunakan untuk menyumbang persembahan diakonia, lebih tepatnya diakonia, dan kami juga memakai itu untuk kayak media yang kami lakukan, untuk perkembangan media yang kami lakukan. Seperti itu Pak Yohanes. Oke, nah kali ini saya ada pertanyaan sebetulnya yang saya dapatkan nih dari masyarakat gitu, dari orang awam lah gitu ya. Kan ada beberapa sinode yang punya sistem keuangan yang berbeda. Sebagai contoh nih yang sederhana nih, kita bahasakan dengan yang simpel saja. Mereka bertanya, pendeta itu dapat gaji enggak? Lalu penghidupannya dari mana? Nah yang seperti kita ketahui ada sinode yang membebaskan secara otonom kelokalan gereja masing-masing. Jadi hamba Tuhannya dapat dari sistem kelokalan tersebut. Ada juga mungkin yang sistem gaji dari pusat. Nah mungkin boleh dijelaskan untuk Pak Sintua dan Pak Gembala, kalau di gereja bapak-bapak masing-masing sistemnya bagaimana, kira-kira pendeta itu dapat penghidupannya bagaimana lah gitu. Boleh silakan dijelaskan. Siapa yang mau duluan? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Pendeta atas pertanyaan. Sebagaimana saya ketahui memang mengenai sistem seperti itu kita melihat dulu sistem daripada gereja tersebut. Di mana kita ketahui kan sistem gereja ini ada tiga ya. Yang pertama itu presbiterian, kongresional dan sinodal. Tentunya tiga hal ini kalau kita berbicara tentang penghidupan pendeta berbeda-beda cara penanganannya atau sistemnya seperti itu. Nah kalau kita berbicara memang tentang sistem gereja yang kongresional atau presbiterian, ya artinya si pendeta yang merintis atau mendirikan gereja itu bisa dikatakan otonom seperti itu dalam hal keuangan. Ya mungkin ada juga pengawasan di internal mereka sesuai dengan peraturan yang mereka sepakati. Nah kalau di sistem gereja yang sinodal ya tentunya tentang perbelanjaan atau kehidupan pendeta itu ditentukan atau dilakukan oleh majelis pusat biasanya melalui dana sentralisasi yang disetorkan atau iuran yang disetorkan oleh setiap gereja-gereja yang ada di setiap daerah kepada pusat. Jadi perbelanjaannya itu adalah dari pusat dalam sistem gaji seperti itu. Kalau sistem yang sinodal, itu yang saya bisa jelaskan sementara Pak. Oke, gimana dengan Pak Gembala, Pak Pendeta Marihot? Silakan. Oke, terima kasih. Cukup menarik. Jadi mungkin saya boleh kasih background dulu. Jadi background saya yang pertama saya mengambil pendidikan saya di Sarjana Teologia itu di daerah Kelapa Gading tepatnya. Bukan lagi sponsor tentunya. Silakan. Jadi saya di dalam kelas-kelas pun diajarkan tentang hal tersebut. Kemudian istri itu Pak Sintua, mertua saya juga seorang Sintua di daerah Samosir sana, tepatnya di Ronggor Nihuta. Ya. Kemudian saya memiliki beberapa teman yang notabene adalah seorang gembala pelayan Tuhan dari berbagai macam denominasi gereja tentunya. Jadi sedikit banyak saya mengetahui tentang mereka perpuluhan lari kemana atau penghidupan mereka seperti apa. Ya jadi saya cukup banyak tahu dan memang begitu banyak pertanyaan dari jemaat-jemaat tentunya tentang gembala itu uang gereja itu dapat maksudnya dialokasikan semua ke pendetanya atau ke gembalanya atau di manajemen atau seperti apa? Itu pertanyaan klasik sebenarnya. Tapi saya mau menanggapi tentang tetap prinsipnya saya mau ambil dari Alkitab tentang iman percaya tentunya.
Ya, bagaimana dasar firman Tuhan seharusnya menjadi dasar untuk setiap jemaat, setiap gembala dan setiap pemimpin gereja. Jadi kalau ngomongin tentang gaji dan segala macam, saya akan melandaskan semuanya itu tentang iman percaya dulu tentunya. Karena kalau kita bahasnya langsung tentang uang, gaji, perpuluhan, waktu masuk gereja A akan jadi chaos sebetul-betulnya. Akan menjadi chaos atau menjadi tujuan terselubung yang ada di setiap orang yang mau masuk ke gereja-gereja tertentu. Ya jelas aja kalau ditanya ke saya pribadi, Pendeta Mariot mau masuk ke gereja mana sih? Ya tentunya ya gereja yang cukup besar gitu kan, dengan jemaat yang cukup banyak, ya tentunya perpuluhannya juga cukup banyak, persembahannya cukup banyak, seperti itu. Cuman kalau kita mulai dari iman percaya, yang ini akan membedakan Pak Pendeta, akan membedakan pergerakan, akan membedakan hati kita waktu kita melayani. Jadi saya mau menjawab, saya ingin menanggapi tadi pertanyaan dari jemaat atau dari orang percaya di luar sana tentang bagaimana sih sepersepuluhan, bagaimana sih keuangan pendeta, bagaimana sih keuangan gereja, apakah 100% masuk ke gembala atau seperti apa. Nah, untuk saya sendiri sebagai seorang gembala, saya pusatkan perpuluhan mungkin sepertinya sama dengan Bapak Sintua, saya pusatkan semuanya, saya berikan ke pusat. Seperti itu. Ada nggak sih sistem yang pusat kasih dari sinode saya? Tentunya ada. Malah pusat saya, sinode saya itu tidak mematok berapa harus sekian persen. Di tempat-tempat lain kan ada yang, setahu saya ya, ada yang 60%, ada yang 90%, ada yang 100% seperti itu. Tapi saya mengalokasikan semuanya untuk saat ini ke pusat. Karena yang tadi di awal saya bilang, saya prinsipnya itu berdasarkan iman percaya. Karena saya sangat percaya waktu saya mengabdikan diri sebagai hamba Tuhan, maka hidup saya sepenuhnya diberkati Tuhan, yang pasti sepenuhnya tuh diawasi atas controlling Tuhan. Jadi mau saya berikan semuanya ke pusat atau mau saya manajemen sendiri sebagai seorang pemimpin gereja, itu menjadi hal keberapa. Tapi hal yang pertama adalah tentang iman percaya saya bahwa Tuhan saya yang saya sembah adalah Tuhan yang menyertai saya di dalam setiap pelayanan saya. Ya, saya ada pertanyaan lanjutan nih. Oke, dari statement yang tadi dilontarkan, bagaimana kira-kira pandangan Bapak-bapak nih tentang ada dua sistem lah kira-kira nih ya, saya bahasakan kalau bahasa sederhananya gini. Yang satu ada mungkin saja sistem pendeta itu digaji tiap bulan. Tapi juga ada sistem bahwa pendeta itu dapat persentase pengelolaan gitu ya. Nah, mungkin masing-masing boleh kemukakan pendapatnya dan disertai dengan alasan yang jelas gitu ya. Silakan mungkin Pak Pendeta Mariot. Oke, terima kasih. Untuk menanggapi hal itu tentunya saya punya pandangan sendiri tentunya kan. Sesuai dengan iman percaya saya, dengan apa yang saya pelajarin di dalam Alkitab tentunya. Yang tentunya mungkin ada beberapa dari kawan sewarga atau teman-teman rekan-rekan yang ada di sini yang mungkin jelas berbeda seperti itu. Jadi menurut saya sistem digaji itu boleh-boleh saja tidak sih seorang gembala, pemimpin gereja atau majelis gereja digaji? Ya menurut saya sah-sah saja. Ya, yang pertama sah-sah saja. Tapi menurut saya bahasa gaji itu buat saya pribadi kurang tepat sepertinya. Kenapa kurang tepat? Karena mau bagaimanapun gereja adalah ruang lingkup iman percaya seseorang, tempat peribadatan Tuhan. Seperti itu. Kalau sistem gereja yang kita samakan dengan sistem kantor atau sistem duniawi, saya pakai kata duniawi, akan chaos nanti. Kenapa chaos? Karena kalau kita samakan, maka siapa bosnya? Ya kan? Job desk-nya apa sih? Terus jam kerjanya dari jam berapa ke jam berapa?
Terus kalau izin nggak gereja akan ada beban moral nggak sih untuk setiap orang yang menerima gaji? Nah hal-hal itu yang saya hindari sehingga saya memilih atau berpendapat kayaknya enggak deh, saya nggak pakai sistem tersebut seperti itu. Saya mungkin pakai kalimat tentang kasih Kristus untuk saya yang bentuknya adalah berkat seperti itu, Bapak Pendeta. Mungkin itu dulu tanggapan awal saya. Oke, bagaimana Pak Sintua? Ya, saya sepakat dengan statement daripada Pak Pendeta Mariho tadi bahwa dalam hal penggajian pendeta, kita katakan bukan penggajian lah Pak ya, Pak Pendeta, kita lebih tepatnya mengatakan biaya penghidupan atau perbelanjaan pendeta. Karena ini kan dunia pelayanan dan bukan sekuler seperti itu Pak ya. Nah kalau kita berbicara tentang penghidupan pendeta atau perbelanjaan pendeta yang sistem otonom dan centralized atau sentralisasi penggajian, ya memang kedua hal ini mempunyai plus minus tersendiri, kelebihan dan kekurangan daripada ini sendiri. Nah kalau kita berbicara tentang sistem kehidupan pendeta dari gereja yang otonom, ya memang kelebihannya itu pendeta tersebut atau gembala tersebut itu dapat melakukan manajemen keuangan sesuai dengan apa yang diinginkan bagi gerejanya ke depan nanti seperti itu. Jadi tidak ada intervensi daripada eksternal ataupun dari tingkat sinodenya seperti itu kan. Jadi dia bebas mau diapakan ini gereja untuk ke depan seperti itu. Meskipun memang di dalam manajemen lokalnya ada juga sistem pengawasannya di dalam hal gereja tersebut. Cuman dalam hal ini sebuah hal yang negatif ya, atau kekurangannya saya lihat bagaimana jika nanti gereja ini bertumbuh dan lahirnya gereja baru di daerah-daerah di Indonesia. Tentunya kan hal otonom ini juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan juga, di mana kita tahu tidak mungkin nanti semua gereja-gereja yang bertumbuh ini mempunyai kemapanan yang sama, kemampuan finansial yang sama seperti itu. Jadi hal ini juga memang harus dipikirkan dalam gereja-gereja yang bersistem otonom, agar supaya para pendeta itu nanti tidak terjadi kesenjangan terhadap kehidupan pendetanya kan gitu kan. Karena bagaimanapun ya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tetaplah katakan sebagai kepala rumah tangga. Tentunya kan dia juga mempunyai atau ada sebuah hal yang tentang finansial yang harus dimiliki atau dibutuhkan nantinya gitu kan. Nah apalagi kalau kita bicara nanti gerejanya bertumbuh katakanlah di daerah ya, di pedalaman seperti itu. Kalau di daerah pedalaman ini kan kita lihat kan para jemaat di sana itu kan tidak seperti kita yang di ibu kota seperti ini Pak. Kalau di ibu kota ini kan kita memberikan persembahan oleh juga memang sudah menengah ke bawah atau menengah ke atas, sudah mapan juga dalam bentuk hal memberikan uang. Nah kalau di daerah ini kan mayoritas itu para petani. Jadi jarang sekali jemaat ini memberikan persembahan kepada gereja atau kepada hamba Tuhan di sana itu dalam bentuk ya seperti kayak kita gini kan yang ada bulan-bulanannya itu. Jadi mereka itu rata-rata memberikan persembahan kepada gereja itu dari hasil tani mereka, hasil pertanian. Di mana kalau kita bicara hasil pertanian itu biasanya kan tahunan ya, setahun sekali saat mereka panen, lalu mereka memberikan ucapan syukur kepada gereja tersebut. Nah ini kan tentunya pendeta-pendeta yang nanti ada di daerah-daerah ini, di pelosok-pelosok itu kan akan ada sebuah kesenjangan. Di dalam hal ini kan memang perlu dipikirkan juga terhadap sistem-sistem gereja yang otonom, bagaimana bisa menopang para pendeta-pendeta atau gereja-gereja yang tidak mapan, yang kurang mapan di daerah-daerah seperti itu. Itulah saya pikir kelebihan dan kekurangan daripada gereja yang sistem perbelanjaan pendetanya dari otonom seperti itu Pak. Nah kalau kita berbicara sistem penggajian pendeta secara sentralisasi pun memang ada kelebihan dan kekurangan juga ya. Kelebihannya daripada sistem sentralisasi ini adalah gereja yang mapan bisa menopang gereja-gereja yang kurang mapan. Itu kelebihannya. Jadi gereja-gereja seperti contohnya gereja-gereja yang ada di ibu kota ada ditentukan iuran oleh sinodenya masing-masing bahwa sekian katakanlah sekian persen daripada penerimaan gereja atau persepuluhan disetorkan ke pusat. Nanti pusat ini akan mengelola uang tersebut yang nantinya akan diturunkan kembali ke gereja-gereja atau secara khusus kepada para pendeta-pendeta. Jadi dengan sistem sentralisasi ini sebetulnya dapat menopang pendeta-pendeta yang ada di daerah-daerah atau daerah gereja-gereja yang kurang mapan seperti itu. Itulah sebetulnya kelebihan daripada sistem
sentralisasi ini. Ya sementara itu kalau saya melihat daripada kelemahan dari sistem sentralisasi ini adalah oleh karena penggajian para pendeta ini dari pusat dengan sistem centralized, ada kemungkinan nanti beberapa oknum ini tidak lagi fokus kepada jemaatnya. Oknum ya, kita tidak berbicara ini spesifik ke orang. Ada beberapa oknum, artinya itu potensial nanti tidak lagi fokus terhadap pengembangan jemaatnya. Karena apa? Karena kan bulanannya itu sudah dapat dari pusat seperti itu kan. Apalagi kalau sistem sinodal ini kan ada juga sistem yang namanya mutasi kan, misalkan per 5 tahun gitu. Selama 5 tahun dia di gereja A, dia kan tetap dapat penggajian seperti itu kan. Jadi memang kelemahannya seperti itu nanti. Kelemahannya itu ya oknum-oknum ini tidak lagi nanti memikirkan bagaimana suara jemaat, bagaimana tentang mengembangkan gereja yang sedang dilayaninya, tapi lebih fokus kepada bagaimana bisa melaksanakan atau program-program daripada pimpinan seperti itu. Terkadang kan di dalam hal gereja ini, program daripada pimpinan dengan program daripada gereja lokal kan tidak selamanya itu kan selaras sejalan atau harmonis. Tentunya ada beberapa perbedaan pandangan dan pendapat. Nah, di saat nanti ada program atau katakanlah kebijakan dari pusat yang masuk kepada gereja lokal, saat nanti suara jemaat atau majelis lokal itu berbeda dengan keinginan daripada atau program daripada pusat, tentunya itu nanti akan menjadi sebuah hal yang menjadi polemik atau benturan lah, katakanlah benturan di dalam hal kemajelisan nantinya. Benturannya itu satu sisi oleh karena pendeta ini memang harus melaksanakan tugas atau instruksi daripada pimpinan. Satu sisi kan dia juga menjadi seorang gembala, pemimpin di gereja itu yang memang harus merangkum semua aspirasi daripada jemaat kan seperti itu. Nah, hal-hal ini kan menjadi hal yang negatif. Makanya tidak banyak kan gereja-gereja yang sistem sentralisasi atau penggajian pendeta seperti tersebut itu antara gereja lokal dengan pusat itu tidak sejalan. Dan bahkan ya pendetanya pun dengan majelisnya bisa jadi ini ada sebuah konflik di dalam gereja tersebut. Nah, itu memang sangat kelemahannya sistem penggajian sentralisasi seperti itu. Beda hal dengan tadi yang otonom itu ya. Kelebihannya kan memang ya itu kan sejauh mana dia berkarya untuk Tuhan, ya berkat-berkat itu akan datang sendiri dan berkat uang itu akan dikelola oleh manajemen lokal sendiri seperti itu Pak. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya. Oke, menarik. Nah, kita sudah hampir di penghujung, tetapi ada 2 pertanyaan lagi yang akan saya lontarkan. Yang pertama, saat ini kan sebetulnya banyak terjadi perdiskusian, perbincangan tuh ya, diskusi walaupun sedikit panas tentang persepuluhan, oke? Atau mungkin juga tentang buah sulung. Oke, jadi ada banyak denominasi yang masih menggunakan itu. Oke, persepuluhan harus dilakukan. Lalu ada beberapa oknum juga atau beberapa denominasi yang bilang ya nggak perlu lagi. Nah, sekarang kalau menurut bapak-bapak nih ya dan kawan-kawan muda kita, bagaimana pandangannya tentang hal ini? Jadi tentang persepuluhan lah, mungkin buah sulung itu adalah item-item persembahan yang terdapat di dalam Alkitab. Atau mungkin saya pernah dengar juga tuh persepuluhan tidak ada, tapi sinode ini menggunakan kata persembahan tetap bulanan. Nah, persembahan tetap bulanan itu kan mungkin saja diduga, mungkin diminta nih kira-kira nih ya, dugaan saya ini kan diduga, mungkin setiap orang bisa menetapkan lah, contoh 1 juta, tapi kan 1 juta belum tentu adalah 10% hasilnya. Siapa tahu bisa jadi 1 juta adalah 20%, 30% hasilnya. Jadi bagaimana pendapatnya atau kira-kira apa sih yang dilakukan di dalam gereja masing-masing gitu ya?